Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Daran, Prodi D3 Kebidanan, kelas A semester 2. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Jadi, persalinan normal merupakan sebuah istilah yang diberikan bagi ibu yang melahirkan melalui vagina. Sedangkan mekanisme persalinan normal adalah rentetan gerakan bayi pada proses persalinan, di mana kepala bayi mengalami penyesuaian terhadap panggul pada saat melewati pintu jalan lahir. Mekanisme persalinan normal dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama descent, kedua engagement, yang ketiga fleksi, yang keempat putaran faksi dalam atau rotasi internal, yang kelima ekstensi, yang keenam putaran faksi luar atau rotasi eksternal, dan yang ketujuh adalah eksklusi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme persalinan normal. Sebelumnya, anggap saja ini adalah bayi dan ini adalah panggul dari ibu yang akan melahirkan. Oke, baik, mekanisme persalinan normal itu dimulai dari engagement. Engagement ini adalah kepala memasuki pintu atas panggul seperti ini, di mana sutura sagittalisnya berada sejajar dengan pintu jalan lahir seperti ini. Kemudian karena adanya dorongan atau kontraksi sehingga kepala mengalami penurunan yang disebut dengan descent, di mana di sini terjadi ansynclistismus anterior. Ansynclistismus anterior itu di mana sutura sagittalis tadi mendekati promontorium. Kemudian kepala mengalami penurunan karena adanya kontraksi sehingga sutura sagittalis yang tadi mendekati simpisis. Ini disebut dengan ansynclistismus posterior. Jadi, kalau sutura sagittalis mendekati promontorium itu disebut dengan asynclistismus anterior. Sedangkan sutura sagittalis mendekati simpisis itu disebut dengan asynclistismus posterior. Kemudian kepala semakin turun dan kepala mengalami gerakan yang ketiga yaitu fleksi. Fleksi yaitu di mana dagu bayi mendekati dada seperti ini. Dagu bayi mendekati dada. Dagu bayi mendekati dada. Kemudian secara otomatis kepala mengalami putaran faksi dalam seperti ini, sehingga tadinya ubun-ubun kecil yang berada di pinggir sekarang berada di depan atau anterior. Kemudian berikutnya kepala mengalami gerakan ekstensi, di mana dagu bayi yang tadinya mendekati dada sekarang menjauhi dada. Ini disebut dengan ekstensi, sehingga lahirlah ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut, dan dagu seperti ini. Kemudian kepala bayi mengalami putaran faksi luar, di mana kepala bayi harus menyesuaikan dengan sumbu tubuh, menyesuaikan dengan tubuh atau menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir. Setelah mengalami putaran faksi luar, kepala atau tubuh janin tadi mengalami eksklusi, di mana bayi mengalami kelahiran secara utuh atau seluruhnya, dimulai dari bahu anterior, kemudian bahu posterior, lahirlah bokong, kemudian paha dan seluruh tubuh bayi lahir. Baik, demikian penjelasan singkat saya mengenai
mengenai mekanisme persalinan normal. Sekian dan terima kasih.